Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Ramadhani dari kelas 3 Akuntansi akan menjelaskan materi mengenai bagaimana penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang tidak bisa dilepas sebagai dasar bagi pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan adalah biaya. Karena di dalam pengambilan keputusan selalu dihadapkan pada lebih dari satu alternatif yang dimana perusahaan itu harus lebih teliti dalam menganalisa, mempertimbangkan, dan memutuskan alternatif mana yang akan dipilih dengan melihat biayanya tersebut. Lalu, biaya yang bagaimana yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan? Biaya yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan itu adalah biaya yang relevan. Biaya relevan adalah biaya di masa yang akan datang dengan berbagai alternatif untuk mengambil keputusan. Biaya relevan ini juga seringkali disebut sebagai biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda-beda akibat adanya keputusan yang berbeda-beda. Karena biaya relevan ini berkaitan dengan masa mendatang, maka biaya relevan ini adalah biaya yang paling sesuai yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang paling menguntungkan adalah alternatif yang dipilih dengan beban proporsinya lebih rendah dibandingkan alternatif lainnya. Salah satu hal yang harus diingat adalah bahwa data yang digunakan untuk pengambilan keputusan bukan hanya yang relevan tetapi juga harus tepat dan akurat. Dari penjelasan tersebut, biaya relevan memiliki dua karakteristik, yaitu pertama, biaya masa depan yang akan terjadi apabila alternatifnya itu dipilih, dan yang kedua, biaya yang berbeda di antara berbagai alternatif yang ada. Jika ada biaya yang tidak sesuai dengan dua karakteristik tersebut, maka biaya tersebut termasuk ke dalam biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan ini meliputi biaya masa lalu dan biaya masa mendatang, tetapi tidak berbeda di antara berbagai alternatif yang ada. Misalnya adalah sunk cost, yang merupakan biaya masa lalu yang tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Contoh dari sunk cost ini merupakan biaya depresiasi aset tetap. Selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Proses pembuatan keputusan itu sendiri menurut Mulyadi meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang muncul. Kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif pilihan yang memungkinkan penyelesaian masalah, serta mengeliminasi alternatif pilihan yang non-feasible. Yang ketiga, mengidentifikasi cost dan benefit untuk setiap alternatif yang feasible. Yang keempat, mengklasifikasikan cost dan benefit tersebut ke dalam kelompok manfaat yang relevan dan manfaat yang tidak relevan, serta mengeliminasi manfaat yang tidak relevan tersebut. Yang kelima, mengumpulkan data-data pendukung mengenai seluruh cost dan benefit yang relevan dan memastikan bahwa data-data tersebut terjadi pada rentang waktu yang sama. Yang keenam, jumlahkan seluruh cost dan benefit yang relevan untuk setiap pilihan alternatif. Yang ketujuh, pilihlah alternatif terbaik, yaitu alternatif yang menghasilkan benefit terbesar dan cost terkecil. Ini beberapa keputusan terkait biaya relevan, yaitu sebagai berikut. 1. Keputusan untuk menerima atau menolak pesanan. 2. Keputusan untuk membeli atau membuat sendiri. 3. Keputusan untuk menghentikan ataupun meneruskan suatu produk. 4. Keputusan untuk mengganti atau melanjutkan suatu produk. 5. Keputusan untuk menjual atau menyewa aset entitas. 6. Keputusan untuk memproses lebih lanjut atau menjual hasil produksi. Dan yang ketujuh, keputusan untuk pergantian aset tetap. Selanjutnya, saya akan membahas keputusan yang pertama, yaitu keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Jika ada perusahaan mendapatkan pesanan khusus dengan harga khusus, maka perusahaan dapat mempertimbangkan apakah pesanan khusus tersebut dapat diterima ataupun ditolak. Maka akuntansi manajemen digunakan untuk menganalisis dan menghitung biaya-biaya yang muncul akibat adanya pesanan khusus tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan manajemen perusahaan untuk memperoleh alternatif dalam menerima ataupun menolak pesanan khusus dengan menghitung laporan laba rugi untuk setiap departemen yang ada dan melakukan analisa pada pesanan khusus tersebut dengan melihat pada beban diferensialnya. Jika pendapatan diferensial setelah dikurangi beban terhindarkannya diperoleh nilai positif, maka pesanan tersebut menguntungkan dan dapat diterima. Dan sebaliknya, jika pendapatan diferensialnya setelah dikurangi beban terhindarnya diperoleh nilai negatif,
maka pesanan tersebut tidak menguntungkan dan dapat ditolak. Selanjutnya masuk ke keputusan yang kedua, yaitu keputusan untuk membuat produk sendiri ataupun membeli produk dari pihak luar. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atas suatu barang, maka perusahaan bisa melakukannya dengan memproduksi barang sendiri ataupun membelinya langsung dari pihak luar. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam memilih keputusan terkait mengenai membeli produk dari pihak luar ataupun membuat produk sendiri adalah sebagai berikut. 1. Apakah kapasitas sumber daya yang tidak terpakai ataupun masih menganggur masih memungkinkan untuk memproduksi barang sendiri? 2. Apakah sumber daya manusianya dan kemampuan mesinnya masih memiliki potensi untuk memproduksi barang sendiri? Yang ketiga, jika produk di pasar kualitasnya sama dengan harga yang lebih terjangkau, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memilih alternatif membeli langsung dari pihak luar. Selanjutnya masuk ke keputusan yang ketiga, yaitu keputusan untuk menghentikan ataupun meneruskan suatu produk ataupun departemen. Umumnya dalam sebuah perusahaan mempunyai berbagai jenis produk yang memberikan keuntungan ataupun kerugian. Dengan kondisi yang mengalami kerugian, perusahaan harus cepat mengambil tindakan agar kerugian tersebut tidak membesar, dengan cara melakukan analisis terhadap pendapatan dan biaya diferensialnya. Selain itu juga memperhatikan biaya tak terhindarkan jika salah satu dari departemen ataupun produk diberhentikan operasinya. Selanjutnya yaitu keputusan yang keempat, yaitu keputusan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu produk ataupun departemen. Jika terjadi suatu masalah penurunan pendapatan pada suatu produk dan departemen dalam perusahaan, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, menghentikan atau menutup produk ataupun departemen. Kedua, melanjutkan departemen dan tetap memproduksi barang. Ketiga, mengubah departemen terkait dengan departemen lain dan memproduksi barang yang berbeda. Selanjutnya adalah keputusan yang kelima, yaitu keputusan untuk menjual atau menyewakan aset perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dijual ataupun disewakan apabila tidak dipakai. Maka pihak manajemen harus memilih alternatif mana yang sekiranya dapat memperoleh keuntungan dari pilihan tersebut. Selanjutnya adalah keputusan yang keenam, yaitu keputusan untuk mengolah lebih lanjut atau menjual langsung hasil produksinya. Seringkali perusahaan dihadapkan pada alternatif untuk langsung menjual hasil produksinya ataupun memproses lebih lanjut agar harga jualnya menjadi lebih tinggi. Penyelesaian alternatif ini dapat dilihat dan ditinjau dari biaya diferensialnya. Contohnya adalah perusahaan tempe mengolah lebih lanjut tempenya menjadi keripik tempe lebih menguntungkan daripada menjual langsung tempenya. Selanjutnya adalah keputusan yang terakhir, yaitu keputusan yang ketujuh, keputusan untuk pergantian aset tetap. Pergantian aset tetap bisa dilakukan karena berbagai hal, misalnya kerusakan, keausan, ketinggalan teknologi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perusahaan dihadapkan pada persoalan apakah sebaiknya tetap memakai aset tetap lama atau menggantinya dengan aset tetap baru. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen, diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi alternatif pilihan yang mungkin diambil. Yang kedua, menentukan pendapatan dan biaya diferensialnya. Yang ketiga, mengevaluasi data. Dan yang keempat, mempertimbangkan data atau informasi yang tidak bisa diukur secara kuantitatif, misalnya adalah kemampuan dan moral pegawai. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Itu tadi penjelasan saya mengenai penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.